Namaku Rani. Malam itu, aku baru aja pulang dari reuni Castle Cashilan bareng teman-teman kuliah di Cianjur. Acara sebenarnya seru, ketawa-ketawa, ngobrolin masa lalu, dan nostalgia bareng. Tapi, karena kelamaan ngobrol, tahu-tahu udah lewat tengah malam. Aku agak panik juga, soalnya niatnya mau nginep di tempat temen. Tapi tiba-tiba dia ada urusan keluarga mendadak, dan harus pergi. Untungnya, Dito, salah satu temen cowok yang juga hadir di acara, nawarin nebeng mobilnya sampai Jakarta. Katanya, dia lewat jalur puncak, karena rumahnya juga searah. Awalnya aku ragu, soalnya jam segini pasti jalanan udah sepi banget. Tapi karena nggak ada pilihan lain, ya udah, aku terima aja. Lagian Dito orangnya cukup bisa dipercaya. Kami berdua berangkat sekitar jam 1:30 pagi. Suasana waktu itu udah sunyi banget. Cuma suara jangkrik dan desiran angin yang sesekali masuk lewat celah jendela mobil. Kabut mulai turun tebal, dan jalanan pelen-pelen berubah jadi lebih sepi. Lampu-lampu jalan makin jarang, dan sisi kiri kanan mulai dipenuhi deretan kebun teh yang hitam pekat kalau dilihat dari dalam mobil. Aku sempat bercanda buat mencairkan suasana. Bayangin Edit, kalau ada orang jalan kaki tengah malam di sini, serem banget gak sih? Dito cuma ketawa kecil, tapi aku lihat dari kaca spion, wajahnya kayak agak kaku. Dia nggak jawab dengan antusias seperti biasanya, malah fokus banget nyetir. Aku pikir mungkin dia ngantuk, atau memang tipe orang yang nggak suka ngobrol banyak saat nyetir malam-malam. Mobil kami terus melaju pelan, kecepatan cuma sekitar 30-40 km jam karena kabut makin tebal. Jarak pandang benar-benar terbatas. Lampu depan mobil cuma mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku mulai merasa nggak nyaman. Rasanya kayak masuk ke dunia lain. Sepi, sunyi, dan gelap. Bahkan nggak ada kendaraan lain yang lewat dari arah berlawanan. Nggak ada warung, nggak ada rumah warga. Cuma deretan pohon teh dan kabut yang makin lama makin menelan pandangan. Tiba-tiba, mobil pelan mendadak. Aku agak terhentak ke depan, karena Dito injak rem cukup dalam. Ada orang Ron, katanya pelan, hampir kayak bisikan. Aku langsung nengok ke depan. Dan bener aja, ada sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Jelas banget kelihatan, karena kena sorot lampu mobil. Dia berdiri di sisi kiri jalan, nggak bergerak sama sekali. Pakaiannya putih panjang, mirip daster, lusuh dan kotor. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang bikin jantungku langsung berdebar kencang adalah dia seperti melayang. Iya, melayang. Kakinya nggak napak ke tanah. Aku perhatiin berkali-kali, memastikan itu bukan ilusi atau bayangan, tapi beneran. Bayangannya nggak nempel ke tanah, dan posisinya sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan. Aku langsung gemetar. Badanku kaku, dan mulutku nggak bisa ngomong. Dito juga diam, tangannya masih di setir, tapi nggak ngapa-ngapain. Dia cuma melototin sosok itu tanpa berkedip. Beberapa detik, kami cuma bisa menatap sosok perempuan itu. Dia nggak bergerak sama sekali. Rambutnya menutupi sebagian besar wajah. Tapi dari sorot lampu mobil, aku bisa lihat mulutnya terbuka sedikit, kayak orang yang lagi bersuara. Atau mungkin menangis. Dit, tancap aja, jangan berhenti, bisikku pelan sambil mulai memeluk tas di pangkuanku. Dito masih diam, tangan kirinya mulai meremas setir. Keringat dingin mulai netes di pelipisnya. Aku bisa lihat dia mulai panik, tapi berusaha tetap tenang. Mobil mulai melaju pelan, tapi sebelum kami bisa benar-benar jalan lagi, perempuan itu tiba-tiba menggang wajahnya pelan-pelan, dan saat mataku bertemu dengan wajahnya, aku langsung ingin muntah. Mukanya pucat, tapi bukan pucat biasa, lebih kayak abu-abu kehijauan, kayak daging yang membusuk. Matanya kosong
Bola matanya putih semua, dan bibirnya robek sampai ke pipi. Seperti terbakar atau sobek parah. Dari celah mulutnya, aku lihat seperti ada gumpalan hitam yang menetes. Entah itu darah atau sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Aku menjerit kecil, dan spontan menutup mata dengan tangan. Tapi dari balik kelopak mataku yang tertutup, aku masih bisa dengar suara Dito mengumpat pelan. Sambil muterin setir, dan mulai tancap gas. Mobil melaju cepat melewati sosok itu. Tapi pas kami lewat, aku sempat buka mata sedikit, dan lihat kaca spion. Dan dia udah gak ada, hilang begitu aja. Padahal barusan dia ada di sana. Tepat di pinggir jalan. Nggak mungkin bisa kabur secepat itu. Apalagi kalau manusia biasa. Tapi yang aku lihat sekarang cuma kabut dan kegelapan. Nggak ada jejak apa-apa. Nggak ada suara. Hanya keheningan yang makin bikin dada ini sesak. Aku nggak ngomong apa-apa. Dito juga diam. Kami cuma bisa dengar suara mesin mobil yang menderu. Di antara dinginnya udara malam, aku pegang tanganku sendiri. Dan sadar, tubuhku dingin, gemetar. Bahkan kuku jariku sampai membiru. Aku tahu apa yang kulihat barusan, bukan manusia. Itu jelas bukan orang, bukan siapa-siapa. Dan yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa dia belum pergi. Entah kenapa, walau udah jauh dari tempat tadi, aku merasa masih ada yang ngikutin kami dari belakang. Mobil terus melaju, tapi rasa takut itu nggak ikut hilang. Justru makin besar, makin tebal, kayak kabut yang makin lama makin masuk ke dalam hati. Dan aku belum tahu malam ini masih panjang, dan itu baru permulaan. Mobil terus melaju cepat, tapi bukan berarti rasa takut kami hilang. Justru makin jadi. Dito masih terdiam wajahnya kaku, matanya fokus ke jalan, tapi sesekali melirik ke kaca spion. Tangan kirinya masih menggenggam setir erat, sementara tangan kanannya gemetaran halus. Di persneling aku juga sama, mulutku kering, napas terasa pendek-pendek. Di dalam mobil, suasananya mendadak dingin banget, lebih dingin dari biasanya. AC bahkan udah aku matiin sejak tadi. Tapi tetap aja, hawa dingin kayak menyelimuti seluruh badan. Kami nggak berani ngomong, rasanya kayak ada yang duduk di antara kami berdua. Nggak kelihatan, tapi kehadirannya terasa. Udara jadi berat, kayak ada beban yang ikut di dalam mobil ini. Mobil akhirnya masuk ke jalur yang lebih sempit. Di antara dua sisi kebun teh yang lebih rapat, lampu mobil menyorot kabut yang makin tebal. Di kejauhan, samar-samar, aku bisa lihat kabut bergulung pelan, kayak asap putih yang hidup dan bergerak sendiri. Kadang membentuk seperti siluet seseorang berdiri, lalu memudar lagi. Entah itu halusinasi atau bukan, tapi mataku gak bisa lepas dari pemandangan itu. Lalu, suara itu datang, lirih, pelan, seperti seseorang yang sedang menangis. Awalnya, aku pikir itu cuma angin, tapi makin lama, suaranya makin jelas. Tangisan perempuan, bukan yang keras dan histeris, tapi lebih kayak sesenggukan tertahan, sedih, menyayat, dan suaranya datang dari arah kiri dari dalam kebun teh yang gelap dan berkabut itu. Aku refleks, nengok ke arah jendela kiri, nggak ada apa-apa. Cuma gulungan kabut putih, dan deretan pohon teh yang samar-samar. Tapi suara tangisan itu masih ada, pelan, tapi terus terdengar. "Dit, kamu denger nggak?" bisikku. Dito angguk pelan, tanpa noleh, wajahnya pucat, dan aku tahu dia juga dengar. Tiba-tiba dia pencet tombol kunci pintu, ceklek. Semua pintu langsung terkunci otomatis. Kami saling pandang sebentar, dan aku bisa lihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang sama dengan yang aku rasakan. Belum sempat aku ajak ngobrol lebih jauh. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang atau sesuatu mengetuk kaca belakang mobil kami.
3 kali pelan. Tapi jelas. Tok, tok, tok. Aku langsung refleks, nengok ke belakang. Tapi gelap, kaca belakang mobil udah agak buram kena embun. Dan di luar, cuma ada kabut pekat. Dito mulai panik, kakinya makin dalam injak gas. Mobil melaju lebih cepat. Tapi jalanan mulai belok-belok. Kami udah masuk ke jalur yang mulai menurun sedikit. Tapi yang bikin makin serem adalah suara ketukan itu masih berlanjut. Sekarang pindah ke samping, di jendela pintu belakang sebelah kiri. Tok, tok, tok. Tanganku mulai gemetaran. Aku pegang pundak Dito. Dia ngikutin kita, bisikku. Hampir gak bisa keluar suara. Dito gak jawab, tapi aku tahu dia juga ngerasain hal yang sama. Saya nyetir kayak orang dikejar waktu, tapi jalur ini gak bisa dilajuin sembarangan. Tikungan tajam dan kabut tebal bikin semuanya makin sulit di satu titik. Suara tangisan itu makin kencang. Gak cuma lirih, sekarang terdengar jelas dan semakin mendekat, seolah dia gak di luar lagi. Tapi di dalam, aku mulai panik. Aku lihat ke dashboard, AC mati, radio mati, semua indikator normal. Tapi dari arah belakang, ada hawa dingin yang menusuk leher. Aku pelan-pelan nengok. Dan aku lihat bayangan putih di kursi belakang. Bajunya lusuh, rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya pucat, mencengkeram sandaran kursi depan. Dan dia duduk diam, seperti penumpang biasa. Aku gak bisa teriak. Suara tercekat di tenggorokan, nafasku terhenti. Dia ada di belakang, bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Dito langsung nengok sekilas lewat kaca spion tengah. Dan tiba-tiba, dia banting setir ke kiri. Mobil nyaris masuk ke parit kecil di pinggir jalan. Tapi Dito berhasil menguasai arah setir lagi. Ban selip, dan mobil oleng sedikit sebelum kembali stabil. Aku lihat dia juga, Ron. Dia di belakang kita, teriak Dito. Akhirnya buka suara, setelah lama diam. Tanpa pikir panjang, dia rem mendadak. Mobil berhenti di pinggir jalan. Kami langsung keluar. Berdiri di samping mobil, sambil ngos-ngosan. Di luar lebih dingin. Kabut menyelimuti kami seperti asap yang gak habis-habis. Tapi di luar mobil, gak ada siapa-siapa. Kursi belakang kosong. Gak ada bekas siapapun duduk. Tapi jendela belakang berembun. Dan di tengahnya, ada bekas telapak tangan kecil. Seperti milik anak kecil. Atau seseorang yang sangat kurus. Kami berdiri terpaku. Tubuh gemetar. Dito gak ngomong apa-apa. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu dia juga bingung harus ngapain. Malam itu belum berakhir. Dan kami baru saja masuk ke bagian paling menyeramkan dari perjalanan ini. Tanpa berkata apa-apa, Dito masuk lagi ke mobil. Aku menyusul. Kami gak berani ngelirik ke belakang. Gak bicara. Gak pasang musik. Kuma berharap bisa cepat keluar dari jalur ini. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu masih ngikutin kami. Setelah beberapa menit duduk lagi di dalam mobil, Dito akhirnya mutusin buat nyalain mesin. Untungnya, mobil masih bisa hidup, tapi suara mesinnya agak beda, kayak lebih berat. Seperti kelelahan. Mungkin cuma perasaan, atau bisa jadi mobil ini juga ngerasa capek karena diteror dari tadi. Dito nggak banyak omong, dan aku juga lebih memilih diam. Hati rasanya nggak tenang, rasanya kayak ada yang masih ikut. Padahal kami udah ninggalin tempat tadi jauh di belakang. Jalanan mulai menurun, masuk ke kawasan yang katanya udah dekot-dekot puncak Pes. Kabut sedikit menipis, tapi suasana tetap mencekam. Hening banget, nggak ada kendaraan lain. Nggak ada tanda kehidupan, bahkan lampu jalan pun mulai jarang muncul. Aku coba lirik ke belakang, ke jok belakang. Masih kosong. Tapi entah kenapa, perasaan itu masih ada. Perasaan kalau kursi belakang itu nggak benar-benar
kosong. Udara di dalam mobil masih dingin, dan bahkan sempat terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku peluk diriku sendiri, sambil terus komet-kemet baca doa sebisaku. Dan tepat saat mobil mulai masuk ke tikungan tajam di ujung tanjakan, kami melihat dia lagi. Di tengah jalan, berdiri, sendirian. Sosok wanita yang sama, baju putih, panjang, rambut kusut, wajah tertunduk. Tapi kali ini, dia berdiri tepat di tengah jalan. Lampu mobil langsung menyorot tubuhnya dengan jelas. Dan yang bikin makin menyeramkan adalah, dia senyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang aneh. Mulutnya miring, terlalu lebar, seolah dipaksa tersenyum sampai ke pipi. Kulit wajahnya pucat, keabu-abuan, dan matanya kosong, seolah bukan mata manusia. Dito langsung injak rem. Mobil berhenti mendadak beberapa meter di depannya. Aku langsung panik. Mundur aja, Dit. Mundur aja. Tapi Dito nggak bisa. Jalan di belakang sempit. Dan di kanan kiri kebun teh. Nggak ada cukup ruang buat muter balik. Dan saat itu juga lampu mobil mati. Semuanya langsung gelap gulita. Mesin mobil juga ikut mati. Kami terdiam. Suara mesin yang mati barusan seperti jadi oba-aba. Bahwa ini bukan gangguan biasa. Hening. Bahkan suara jangkrik pun gak terdengar. Yang kami dengar cuma ketukan pelan di kaca depan. Tok, tok, tok. Aku langsung mencengkeram tangan Dito. Dan dia pelan-pelan nengok ke depan. Dari cahaya redup bulan di balik kabut, kami bisa lihat jelas. Dia berdiri tepat di depan kap mobil, tangannya nempel ke kaca depan. Dan wajahnya sekarang kelihatan jelas. Separuh wajahnya hangus, seperti bekas terbakar parah. Kulitnya melepuh, matanya cuma satu yang utuh. Dan dari mulutnya yang robek, keluar suara. Teriakan melengking, panjang, memekakan telinga. Aku spontan nutup telinga dan menunduk. Dito juga begitu, tapi suara itu seperti langsung masuk ke kepala, bukan ke telinga. Rasanya kayak ada sesuatu yang nyeret jiwa kita keluar dari tubuh, kayak dipaksa ninggalin raga. Dan dalam sekejap, aku pingsan. Aku nggak tahu berapa lama aku nggak sadar, tapi pas aku melek, aku udah ada di kursi belakang mobil. Di luar, suasana udah agak terang, udah hampir pagi. Aku masih linglung. Tapi sadar, Dito juga ada di jok depan, lagi ngobrol sama dua orang berseragam ternyata polisi. Kata mereka, ada warga yang nemuin mobil kami terparkir di pinggir jalan. Tepat di area yang katanya sering terjadi kecelakaan. Mobil dalam keadaan mesin mati dan lampu mati semua. Tapi kuncinya masih menancap. Dan radio hidup sendiri, muter lagu lawas tahun 80. Padahal, kami gak pernah nyalain radio. Waktu kami cerita ke polisi soal sosok wanita itu, mereka cuma saling pandang. Salah satu dari mereka bilang, udah banyak yang lihat mbak itu. Dia korban kecelakaan tahun ke 1995. Mobilnya terbakar di tanjakan itu. Sampai sekarang, katanya arwahnya masih gentayangan. Nyari yang bisa diajak pulang. Aku merinding. Jantungku berdetak kencang. Semua yang kami alami malam itu ternyata bukan yang pertama dan bisa jadi bukan yang terakhir. Jadi, kalau kamu lewat jalur kebun teh puncak tengah malam dan lihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, jangan berhenti. Jangan buka kaca, jangan tengok ke belakang. Karena bisa jadi, dia ikat naik dan gak akan pernah turun.